Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Rizal dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Keisha Fiona Giovanni dari Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2021. Dengan NIM 1307621055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori difusi. Yang pertama itu adalah pengertian. Pengertian dari difusi itu adalah gerakan partikel dari tempatnya dengan potensial kimia yang lebih tinggi ke tempat potensial kimia yang lebih rendah. Karena energi kinetiknya sendiri sampai terjadi keseimbangan dinamis. Larutnya yang berpindah. Atau penjelasan yang bisa lebih mudahnya itu, bisa jelasin bahwa difusi itu adalah terjadi perpindahan antara zat terlarut ke zat pelarutnya itu. Ya, bisa dia jelaskan dengan tadi yang potensial kimianya lebih tinggi akan ke potensial kimianya lebih rendah. Nah, ini ada contoh solut dan solventnya. Solut dan solvent ini nama susahnya ya, nama secara Inggrisnya gitu. And then kalau misalnya diartikan itu bisa solut itu bisa jadi zat terlarutnya. Yaitu contohnya ada gula, garam, O2, dan CO2. Sedangkan solvent itu bisa jadi zat larutnya. Contohnya ya bisa diartikan bahwa itu zat terlarut, zat larut, di mana contohnya itu ada air, alkohol, amonia, raksa, eter, dan asam sulfat. Contoh difusi di sini ada contohnya itu tinta menyebar di dalam air, lalu sirup menyebar di gelas air, lalu ada contoh difusi gas O2 dengan CO2 di alveolus, dan absorpsi sari-sari makanan di usus halus. Adapun juga contoh lain yaitu ketika praktikum yang sudah kita laksanain, yaitu selain itu ada juga contoh difusi yang yaitu hal yang pernah kita lakukan di praktikum, yaitu menaruh kopi di dalam gelas air, 3 gelas air dengan suhu air yang berbeda. Next, kecepatan difusi dipengaruhi oleh apa aja? Jadi kecepatan difusi itu dipengaruhi oleh 3 hal ini, yaitu kepadatan molekul atau ion yang berdiskusi, di mana semakin padat molekul yang berdiskusi, maka kecepatan difusinya akan semakin rendah. Itu bisa dijelasin dengan contoh praktikum, di mana ada praktikum di mana orang itu menaruh vitamin C yang bentuknya tablet yang biasa itu harus untuk diminum atau dimakan tuh kita celupin ke air. Enervon C gitu, kayak vitamin C yang enervon C gitu. Dimana ketika dimasukkan itu satu tablet langsung itu lama gitu untuk sampai dia bisa larut. Sedangkan ketika vitaminnya itu dipatah-patahkan menjadi ukuran yang lebih kecil atau dihancurkan, kecepatan tercampurnya itu lebih cepat gitu. Itu dapat menunjukkan kepadatan molekul itu mempengaruhi di saat difusi, kecepatan difusinya. Ada juga temperatur. Temperatur ini bisa contohnya itu saat praktikum percobaan kemarin, yaitu saat kita mencoba menaruh bubuk kopi ke dalam 3 air yang berbeda, di mana di situ kita menggunakan 3 air dengan suhu yang berbeda, yaitu suhu yang panas, biasa, dan juga dingin. Dan di percobaan itu kita bisa lihat bahwa temperatur itu mempengaruhi di mana semakin tinggi temperatur pelarut, maka kecepatannya juga akan semakin tinggi, di mana kecepatan pelarutnya ketika kopi dimasukkan ke air panas akan lebih cepat larut, begitu juga ketika melarutkan gula ataupun garam. Di antara 3 suhu air itu, air panas adalah pelarut yang paling cepat gitu. Lalu yang ketiga adalah konsentrasi, yaitu di mana semakin tinggi konsentrasi, maka kecepatan difusi semakin cepat pula.
Ini contohnya bisa ketika mencampurkan sirup ke air. Dibandingkan seperti air yang dengan zat yang konsentrasinya lebih rendah dan juga yang lebih tinggi, tentu yang lebih tinggi itu bisa sangat cepat gitu kan campurnya. Oke, next. Selanjutnya itu persamaan dan perbedaan. Nah, ini persamaan dan perbedaan sama apa sih? Difusi sama apa? Ini persamaan sama perbedaan di antara difusi sama osmosis. Kenapa? Karena kebetulan difusi dan osmosis ini dimasukin dalam satu bagian pembelajaran, dan juga menurut saya antara difusi dan osmosis ini cukup sulit untuk dibedakan. Secara kalau kita nggak tahu apa perbedaan dan persamaannya. Makanya pada saat ini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaannya. Yang pertama persamaan dulu, yaitu yang pertama itu sama-sama merupakan transportasi, yaitu transportasi itu apa sih? Jadi transportasi itu adalah nggak butuh energi sama sekali. Ketika transportasi itu dia nggak membutuhkan energi sama sekali. Dan juga sama-sama membahas jenis larutan hipotonik dan hipertonik. Nah, di ini persamaan ini kita bisa lihat bahwa karena ada dua persamaan tersebut, jadi pembelajaran kita ketika kita belajar tentang difusi dan osmosis itu kita gabung gitu. Nah, setelah kita lihat persamaannya, selanjutnya kita akan lihat perbedaannya. Di mana perbedaannya itu ada difusi itu tidak membutuhkan membran semi permeabel, sedangkan osmosis membutuhkan atau berpindah melalui membran semi permeabel. Ini bisa kalian lihat ya di praktikum kita yang kemarin, di mana praktikum biologi umum kita pada kemarin itu ada 3 praktikum, dan di mana 3 praktikum itu kita melaksanakan 1 difusi dan juga 2 osmosis. Di mana kita bisa melihat di mana yang difusi itu adalah pelarutan kopi di dalam air, 3 air yang berbeda, di mana kita tuh tidak membutuhkan membran semi permeabel apapun, kita cuma membutuhkan air dan juga kopi. Sedangkan ketika osmosis itu, yaitu osmosis kentang dan juga osmosis telur, kita membutuhkan membran semi permeabel itu. Yaitu kalau untuk di telur, membran semi permeabel itu kita menggunakan membran telur itu sendiri, di mana kita memecahkan sebelah bawahnya dan membiarkan membran telurnya itu tidak pecah agar cairan dapat melalui membran itu. Ataupun kentang, ketika kentang itu kita kupas kulitnya dan kita bentuk kotak itu menjadi membran semi permeabel untuk cairan keluar masuk itu. Dan selanjutnya ada difusi, itu berpindah cair, padat, dan gas. Jadi difusi itu bisa semuanya ya, lebih fleksibel, dimana ya wujudnya apapun tuh bisa. Sedangkan untuk osmosis itu yang berpindah itu hanya cairan. Ya bisa kita lihat juga, kalau untuk biar lebih mudah, contohnya dari praktikum kita kemarin, di mana di difusi itu kita bisa lihat itu kita menggunakan 2 zat yang berbeda atau 2 wujud zat yang berbeda, di mana cair dan padat, di mana cairnya adalah air dan juga padatnya adalah bubuk kopinya tersebut. Sedangkan di osmosis itu kita menggunakan hanya cairan semua, di mana contohnya di kentang adalah air dan juga sirup, dan juga di telur adalah air dan juga telur itu sendiri, di mana telur itu wujudnya juga cairan. Jadinya bisa kita lihat bahwa osmosis itu yang berpindah itu semuanya menggunakan cairan. Dan selanjutnya difusi itu terjadi di fotosintesis, transpirasi, dan pertukaran gas. Sedangkan kalau osmosis itu, kalau di tumbuhan itu terjadi pada penyerapan air dan proses pengaturan jumlah air. Sedangkan di hewan, sel pengangkutan terjadi di sel pengangkutan nutrisi, pengaturan air dalam sel, transportasi air di dalam sel. Jadi bisa kita lihat bahwa di difusi ini
bisa kayak tadi dibilang lebih fleksibel, di mana bisa kita lihat difusi itu ada terjadi di fotosintesis, respirasi, dan juga pertukaran gas, di mana zatnya bukan cairan doang. Sedangkan osmosis bisa kita juga di sini, contohnya di bawah itu di perpindahannya ya. Itu osmosis itu di cairan semua, di mana kalau di tumbuhan itu terjadi di penyerapan air dan juga proses pengaturan jumlah air. Sedangkan hewan itu pengangkutan nutrisi, pengaturan air dalam sel, dan juga transportasi air dalam sel, di mana semuanya cairan ya wujudnya. Next, selanjutnya ini ada gambar diffus itu sendiri, di mana bisa dilihat paling kiri itu ada water atau air, dan juga molekul tinta, di mana di situ ada membrannya. Dan seperti membran gitu, membran airnya. Lalu molekul tintanya itu melewati air dan tercampur di antara. Yang pertama itu ada molekul tintanya hanya di sebelah kiri, lalu berpindah, beberapa molekulnya itu berpindah ke sebelah kanan hingga jumlah molekulnya tuh sama gitu. Kurang lebih diskusi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat lebih memahami tentang teori difusi. Sekian dari saya, terima kasih.